serahkan ibadah kita sore hari ini dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, hati kami penuh ucapan syukur Tuhan, kalau sore hari ini kami boleh datang kembali untuk beribadah kepadamu. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan sore hari ini, biar Engkau disukakan dengan pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Dan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan segala arahan-Mu Tuhan, yang akan membangun setiap kami, untuk kami hidup lebih baik lagi di hadapan-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap beribadah katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang banget ya bisa berkumpul di tempat ini, ketemu sama Bapak Ibu Saudara semuanya. Walaupun vibes-nya liburan ya, tapi tetap datang ke sini setia untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini, kita serukan namanya. Saat ini Tuhan, waktunya ya Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Sekarang waktunya untuk bangkit dan berjalan menuju panggilan, menghadap ke depan. Ku tak dapat diam, jiwaku bersuka, sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala untuk ciptakan kebesaran-Mu. Marilah bersatu, beritakan firman-Nya, firman-Nya. Bersama berlari sampai ke tujuan, menari memuji-Mu Tuhan, menari memuji, jiwa diselamatkan. Sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala untuk ciptakan kebesaran-Mu. Bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup, bangsa-bangsa mengaku. Biarlah seluruh bumi mendengar bahwa Tuhan adalah Raja, Tuhan yang layak untuk ditinggikan, Tuhan yang layak untuk menerima setiap pujian kita. Bangsa-bangsa mengaku. Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup, bangsa-bangsa mengaku kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu.
selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu Tuhan. Sungguh tiada tandanya. Mulia namamu, mulia namamu. Ya Tuhan, hanyalah Engkau Tuhan yang layak menerima setiap pujian kami Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Raja. Be the glory for the things He's done. So God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amin. For the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mari melompat buat Tuhan kita. Mulia namamu, muliakan Tuhan. Mulia namamu, mulia namamu. Mulia namamu Tuhan, mulia namamu. Amin, amin ya Tuhan. Tuhan, sore hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Kami ingin Engkau tahu bahwa kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Engkau mengubahkan setiap kami Tuhan. Roh-Mu ada di dalam kami, mengubahkan kami Tuhan. Menjadikan kami seperti-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu, Roh
Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu. Bukti bahwa engkau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu bagi Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih seluruh kehidupanmu. Dia yang pakai sesuai dengan rencananya. Ku buka hati untuk jamahanmu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Ini pekerjaan kami, ini keluarga kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Yes. Menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, buka mulutmu, katakan bahwa engkau ingin menyerahkan hidupmu bagi Tuhan. Biarlah itu keluar dari mulutmu. Biarlah itu keluar dari hatimu. Ini kesungguhan kami Tuhan. Hidup kami bukan milik kami Tuhan. Hidup kami sepenuhnya milik-Mu Tuhan. Ubahkan aku Tuhan, ubahkan aku Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Mari angkat suaramu, angkat suaramu, angkat suaramu, katakan Tuhan,
Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya, senang sekali. Hari ini kita akan belajar di bagian yang terakhir dari tema kita bulan ini, Get Change, berubah ya. Dan saya beri judul, sebentar ya saudara, berjumpa dan berbuah. Ayatnya saya ambil dari 1 Samuel 3 ayat 10 sampai 19. Ini tentang Samuel dipanggil Tuhan ya. Nanti saudara bisa baca di rumah karena cukup banyak. Kita tidak punya waktu untuk membacanya. Jadi nanti saudara saya harapkan membaca di rumah ayat 10 sampai 19 di pasal yang ketiga ya, 1 Samuel. Haleluya. Poin pertama kita adalah, saudara, hanya 2 poin hari ini, tapi saya mengharapkan kita semuanya bisa mengingat untuk kita bawa pulang ya, menjadi rema dalam hidup kita. Poin yang pertama adalah, kunci perubahan hidup adalah perjumpaan dengan Tuhan. Amin saudara. Nah, masalahnya adalah Imam Eli ini, kita sudah 1 bulan ini kan belajar tentang waktu Allah memanggil Samuel yang tinggal bersama Imam Eli, ya kan? Nah, masalahnya adalah Imam Eli ini tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti Samuel. Siapa Imam Eli, saudara? Imam Eli itu cucunya Imam besar Harun. Ya, dia itu cucunya, bapaknya Itamar itu anaknya Imam besar Harun. Berapa minggu yang lalu Pastor John sudah mengatakan bahwa kedewasaan itu tidak diukur dari seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Tidak diukur dari jabatan kita. Atau ini tambah lagi, tidak diukur oleh siapa orang tua kita, siapa kakek kita, siapa kakek moyang kita, saudara. Gaby harus berjumpa sendiri dengan Tuhan kalau dia mau mengalami pertumbuhan dan perubahan. Tidak bisa otomatis karena dia kakeknya pendeta, bapaknya pendeta, dia otomatis bisa bertumbuh. Bisa mengenal Tuhan, tidak bisa saudara. Dia harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Imam Eli ini anak imam besar, Imam Eli itu imam besar juga saudara ya. Dia keturunan ketiga. Imam Harun ini, imam besar Harun ini imam besar yang pertama saudara ya. Saudaranya Musa. Imam besar yang pertama loh. Tapi dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu yang kedua saudara, waktu Hana ini berdoa, ya waktu Hana itu berdoa, Alkitab mencatat ya mulutnya komat kamit gitu ya berdoa, dan Imam Eli ini duduk mengamati Hana yang berdoa di bait Allah. Imam Eli itu bilang apa? Bu, kamu mabuk ya? Komat kamit, kamu habis minum toh semalam, mabuk ya? Saudara, dia tuh gak ngerti loh. Dia tuh gak ngerti Hana nih lagi ngapain. Menurut saya wow gitu ya. Seorang imam besar tuh dia gak bisa membedakan ini tuh lagi ngapain. Ini tuh lagi berdoa dengan sungguh-sungguh atau lagi mabuk. Coba saudara. Seorang imam besar dia gak ngerti. Bahwa nih Hana ini hatinya itu lagi datang sama Tuhan dengan hancur dan berdoa. Tapi Imam Eli bilang kamu lagi mabuk toh. Kok kayak gitu berdoanya? Dia tidak punya kepekaan saudara. Karena dia gak pernah berjumpa secara pribadi. Dia hanya menjadi imam besar karena kakeknya imam besar. Lalu bapaknya juga, lalu dia sendiri jadi imam besar. Dia tuh menggantikan sepupunya saudara. Dia tuh menggantikan sepupunya. Sepupunya meninggal lalu dia gantikan gitu. Tidak menjamin saudara. Meskipun kita punya catatan ya. Punya opa, punya orang tua, punya paman, punya saudara, punya kakak gitu ya pendeta. Tapi itu gak ada hubungannya dengan perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Lalu yang ketiga saudara. Yang ketiga. Imam Eli itu perlu 3 kali didatangin oleh Samuel sampai dia ngeh bahwa itu adalah Allah yang ngomong, yang manggil. Dia enggak ngeh. Sekali Samuel, Bapak mau manggil saya? Enggak, tidur lagi aku enggak manggil. Lalu 2 kali datang lagi, Bapak manggil saya? Enggak.
Tidur lagi, kamu mungkin halu, mimpi. Tidur lagi sampai 3 kali dia baru ngeh bahwa itu tuh Allah. Oh aku tahu nih Allah nih, gak ada orang lagi nih yang manggil ini. Saudara, kalau dia punya kepekaan, dia pasti tahu begitu Samuel datang 1 kali, dia pasti tahu itu Allah yang memanggil Samuel. Dia pasti tahu bahwa Hana itu sedang berdoa kepada Allahnya di dalam bait Allah. Tidak menjamin saudara. Usianya waktu dia meninggal 98 tahun, udah tua. Itu enggak menjamin. Enggak menjamin bahwa dia ini adalah orang yang berubah hidupnya karena dia berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak berjumpa dengan Tuhan ternyata 98 tahun. Bahkan bukti yang paling nyata ini saudara. Bukti yang paling nyata. Ini kelakuan anak-anaknya. Rakyatnya mempersembahkan korban kepada Tuhan daging. Anaknya yang 2 itu Hofni dan Pinehas tuh langsung mengambil bagian yang paling enak. Ya, yang paling enak menurut mereka. Langsung dicucukkan garpunya, diambil. Dimakan sama anak-anaknya. Saudara, orang yang berubah hidupnya karena dia berjumpa dengan Tuhan, itu gak akan mungkin membiarkan anak-anaknya berkelakuan seperti itu saudara. Dia gak ngerti. Alkitab mencatat dia lebih menghormati anak-anaknya. Wow, krisis iman, krisis rohani, krisis apa ya, dia sebagai pemimpin, krisis sebagai orang tua, itu yang terjadi pada Imam Eli. Tidak menjamin saudara, kalau tidak berjumpa dengan Tuhan, tidak akan mungkin mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Seorang nabi datang kepada Imam Eli dalam pasal yang kedua ayat 29, 1 Samuel. Nabi ini bilang, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Dia tuh sudah diperingatkan loh saudara, sudah diperingatkan sebelum Samuel ngomong tentang perkataan Tuhan kepadanya tentang nabi, tentang Imam Eli. Itu seorang nabi itu sudah ngomong loh saudara, sudah ngingetin Imam Eli tentang ini loh kelakuannya, dosanya, kesalahan yang dibuat. Tapi dia tidak respon apapun. Saudara, orang yang mengalami perubahan karena berjumpa dengan Tuhan, ini begitu seorang nabi ngomong, dia pasti akan segera bertobat saudara. Tapi Imam Eli tidak menggubris sampai satu saat si Samuel sendiri yang ngomong, menyatakan kepada dia. Kita bandingkan dengan Samuel ya saudara ya. Bandingkan dengan Samuel yang berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah, dan berubah kehidupannya. Pasal 3 ayat 10 dan 15. Datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel ini Allah berbicara kepada Samuel ya. Dan Samuel menjawab, dia berjumpa. Allahnya datang, Tuhan datang, datanglah Tuhan, lalu Samuel menjawab. Samuel bilang, berbicara Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Lalu ayat 15 dikatakan, Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Kenapa dia segan? Takut saudara. Karena perkataan Tuhan itu adalah tentang nubuatan kepada Imam Eli bahwa Tuhan akan memusnahkan keluarganya. Jadi dia takut. Kan dia tinggal di tempatnya Imam Eli. Dia takut untuk ngomong sesuatu yang buruk kepada Imam Eli tempat dia tinggal. Takut, dia segan saudara ya. Alkitab mencatat segan dia. Tapi apa yang dilakukan Samuel? Karena Samuel berjumpa dengan Tuhan, dia berubah saudara. Samuel itu diperkirakan waktu itu saudara, usia remaja ya, diperkirakan usia remaja 12 tahun, anak 12 tahun saudara, kurang lebih ya waktu dia dipanggil Tuhan ini. Lalu Samuel memberitakan semuanya. Saya tuh mendapati saudara, dia mau anak.
kecil, dia mau anak remaja, dia mau orang dewasa, dia mau orang tua, kalau dia berjumpa dengan Tuhan, dia akan berubah. Harusnya anak remaja itu, dia tuh takut ngomong. Bagaimana mungkin seorang anak remaja ngomong sama yang punya rumah? Pak, kan ditanya sama Imam Eli, Samuel, Tuhan ngomong apa sama kamu? Tadi kamu dipanggil Tuhan, Tuhan datang kepadamu. Bagaimana mungkin seorang anak remaja mau ngomong, tadi kata Tuhan, bilangnya Tuhan akan memusnahkan Pak, Bapak Eli dan anak-anak dan kakak-kakak Hofni dan Pinehas. Bagi saya itu luar biasa, saudara. Siapa yang punya anak 12 tahun? Gladys ya, mama dia, Gladys. Davin. Kemahalan, Mam, kemahalan. Terlalu tinggi. Bagaimana mungkin seorang anak seusia Davin ya itu ngomong sama Pak Pendeta. Ngomong sama Pak Pendetanya, Vin, Tuhan kemarin datang, Tuhan ngomong apa sama kamu? Dan Tuhan ngomong itu sesuatu yang buruk tentang Pak Pendetanya. Wow, saudara. Itu sesuatu yang menurut saya ya secara manusia itu gak masuk akal. Seorang anak remaja bisa ngomong hal yang buruk bagi Bapak Pendetanya itu. Davin berani gak, Vin? Gak berani, saudara. Tapi karena Samuel ini berjumpa dengan Tuhan, dia berubah, dia jadi berani. Ngomong semuanya, tidak ada yang disembunyikan, semuanya. Apa akibat Samuel merespon perjumpaannya dengan Tuhan, dia berubah? Ayat 19 mengatakan, Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Kemarin waktu I-Care ayat berapa ya? Semua orang dari Dan sampai Beersheba itu tahu bahwa kepada Samuel sudah diberikan jabatan kepercayaan sebagai seorang imam. Akibatnya makin besar karena Samuel ini mau meresponi, dia berjumpa dan dia berubah. Akhirnya tidak ada satupun dari apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya itu gugur dibuat oleh Tuhan. Tidak ada, sehingga dari Dan sampai Beersheba itu ungkapan, saudara. Ungkapan seperti ya dari Sabang sampai Merauke, itu tahu semua, itu dengar bahwa Tuhan mempercayakan Samuel dan bahwa Tuhan menyertai Samuel, bahwa Tuhan begitu bahwa Samuel begitu diberkati oleh Tuhan, bahwa Samuel begitu disertai oleh Tuhan. Rancangan Tuhan itu semua tergenapi dalam kehidupan Samuel. Semua orang dengar, semua orang tahu. Kemarin juga kita sharing, taunya bagaimana mereka? Semua orang tahu, se-Indonesia tahu. Se-Indonesia ini tahu bahwa ada seorang pemuda di Living Water yang luar biasa ya. Yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Se-Indonesia tahu ada seorang pemuda yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Melayani Tuhan, diberkati Tuhan. Namanya Alvin, gitu ya. Semua orang se-Indonesia tahu, kalau sekarang gampang, saudara. Karena ada ini. Karena ada ini. Ya. Tapi waktu ini bagaimana caranya tahu? Yaitu omongan. Omongan ya. Apa tuh kalau istilah Jawa tuh? Getok tular, getok ya, getok. Getok apa getok? Getok tular. Saudara, kalau sekarang mah gampang ya. Kalau dulu semua orang, wah kamu sudah tahu belum ada orang namanya Samuel, masih kecil, masih remaja. Tapi dia dipakai oleh Tuhan, luar biasa loh, berani loh ngomong nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan kepada keluarga Imam Eli, berani loh. Wah luar biasa, kamu tahu nggak? Ada seorang yang nama Samuel masih muda, tapi dia sudah diangkat, dikasih kepercayaan luar biasa melayani di dalam bait Tuhan. Semua orang se-Israel itu tahu.
bahwa Samuel itu begitu diberkati oleh Tuhan. Karena apa saudara? Karena Samuel itu berubah karena dia berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Bahkan Samuel tetap taat, ini sudah tua ya, ini di usia sudah tua, kepada Tuhan saat hendak memutuskan sesuatu yang tidak dia kehendaki. Ayat 8, pasal 8 ayat 6 dan pasal 8 ayat 21, 1 Samuel saudara, ini ceritanya. Rakyat ini minta raja. Padahal Samuel tuh punya anak-anak. Memang anak-anak Samuel juga enggak yang oke juga saudara. Tapi sebenarnya permintaan orang Samuel itu untuk diangkat seorang raja bagi Israel itu sebenarnya enggak boleh. Itu dosa saudara. Itu enggak boleh. Itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Dan pasti Samuel juga ingin ya anaknya kan yang melanjutkan saudara ya. Tapi pada waktu mereka berkata, orang Israel berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, jengkel. Ini rakyat ini ya, orang Israel ini susah diatur, angel diatur. Wong sudah dipimpin baik-baik, saya ya sudah mimpin baik-baik, ini malah mau minta raja. Padahal yang aku ya punya anak, aku mengharapkan anakku yang akan memimpin. Jengkel sebenarnya dia. Tapi dia tidak seperti Imam Eli saudara. Waktu dia datang kepada Tuhan, dia ngomong sama Tuhan, dia menghadap Tuhan. Tuhan ini gimana Tuhan? Ini piye Tuhan? Ini rakyat orang Israel minta raja. Ayat 21 dikatakan Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu. Dia menghormati Tuhan lebih daripada anak-anaknya, tidak seperti yang Imam Eli lakukan. Yang pada akhirnya diangkatlah seorang Saul jadi raja. Ini karena peristiwa ini saudara. Karena mereka minta raja ini. Tuhan bilang ya wis lah. Wis terserah karpe. Itu kata Tuhan ya. Karpe cuma syaratnya ini. Kalau mereka mau minta raja ini. Akhirnya diangkatlah seorang raja. Itu karena ini loh. Kemauannya orang Israel makso untuk minta raja. Itu pun sekalipun itu jengkelin bagi Samuel. Samuel tetap taat sama Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Poin yang kedua saudara, berubah adalah menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya untuk diatur oleh Tuhan. Itu berubah simple saudara. Berubah adalah menyerahkan semuanya. Kalau Samuel nggak berubah, dia nggak mau tuh ngangkat-ngangkat raja. Aku punya anak kok, biar anakku aja. Tapi berubah itu menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya untuk diatur oleh Tuhan. Nah tadi poin yang pertama, perubahan terjadi karena berjumpa dengan Tuhan. Jadi saudara dan saya yang tahu ya hidup kita masing-masing. Tadi menjadi orang Kristen dari lahir itu tidak menjamin loh bahwa kita berjumpa dengan Tuhan dan hidup kita berubah. Itu tidak menjamin. Bahkan menjadi seorang pendeta pun tidak menjamin bahwa aku berjumpa dan hidupku berubah karena berjumpa dengan Tuhan. Nah poin yang kedua ini berubah adalah menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya untuk diatur oleh Tuhan. Coba renungkan saudara ya, saya pun ikut merenungkan. Benar enggak saya menyerahkan sepenuhnya seluruh hidup saya kepada Tuhan untuk diatur oleh Tuhan. Tuhan yang atur. 1 Korintus 5 ayat 17 mengatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu apa saudara? Ciptaan yang baru itu apa? Yang barunya itu apa? Muka kita masih sama kok setelah kita berjumpa dengan Tuhan dan kita mau berubah. Nah, terjemahan firman Allah yang hidup ini menjelaskan bahwa yang berubah itu adalah hati kita. Pada saat seorang menjadi orang Kristen, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Yang berubah itu hatinya, saudara. Hatinya, yang dulunya itu ya, kalau kesenggol sedikit itu ngamuk ya, peng gitu saudara ya, itu berubah.
Kalau kesenggol, tenang sih. Tenang sih. Itu namanya ciptaan baru, itu yang namanya berubah. Hatinya yang berubah. Kalau dulu, aduh pegel sedikit, enggak ke gereja lah. Pegel, badanku pegel nih, enggak tahu tiba-tiba bangun kok kesel. Enggak usah ke gereja. Nah, hati yang baru itu pada waktu dia merasakan badannya pegel. Aduh kok pegel ya? Aduh kenapa ya, salah tidur ini ya? Tapi enggak, aku pengen ketemu Tuhan. Aku mau ketemu Tuhan dan saudara-saudara seiman. Aku enggak mau pegel nih biar nanti malah jadi sembuh gitu ya Laras ya. Nanti jadi sembuh. Soalnya tempo hari ada yang katanya pusing gitu jadi dia enggak datang saudara ya. Jadi apapun selama kita masih bisa, selama aku masih bisa jalan, selama aku masih bisa turun dari tempat tidur, aku mau ketemu Tuhan. Aku mau ketemu saudara seiman, itu hati yang baru saudara. Hati yang baru adalah, uangku kok tinggal segini ya, aduh ya Tuhan. Cukup enggak ya ini ya, ini sudah tanggal berapa, sudah di pucuk bulan, cukup enggak ya Tuhan. Terus bete aku, kesel, cemberut ya bete aku enggak punya duit. Biar ini Tuhan, aku Tuhan, bingung Tuhan, mengeluh, nangis, mengeluh. Kalau punya hati yang baru, ciptaan yang baru, dia berubah karena berjumpa Tuhan. Dia mau punya uang berapapun, itu tidak mempengaruhi sukacitanya Bapak Ibu. Bisa enggak? Itu pilihan. Bisa enggak? Kalau memilih tidak bisa ya tidak bisa. Kalau memilih bisa ya bisa. Itu contohnya saudara ya. Contohnya lagi. Aku kok enggak bisa ya Bu Ompin mengampuni orang itu. Karena orang itu tuh Bu Ompin enggak tahu ya, aku sudah dihancurkan sama dia loh Bu. Dihancurkan sehancur-hancurnya. Kayak puing-puing kertas remet itu Bu Ompin. Enggak bisa Bu Ompin, saya Bu Ompin. Tapi kalau hati yang baru, enggak ada tuh yang enggak bisa saudara. Kalau saudara bilang enggak bisa, ingat ini ya saudara ya. Aku ini sudah berubah belum ya? Karena berjumpa dengan Tuhan. Karena perubahan itu tidak setengah-setengah saudara. Enggak ada. Perubahan orang yang berubah di dalam Kristus. Itu dia ciptaan baru, hatinya tuh baru. Enggak ada setengah-setengah tuh enggak ada. Jadi ciptaan, benar-benar ciptaan, bukan tambal sulam saudara, bukan. Bukan tambal sulam. Bukan kayak baju saya sobek ini ya. Aduh ini sobek ya. Tak bawa ke permak dulu di permak enggak. Ciptaan yang baru, itu baju saya tuh baru saudara. Baru. Bukan di permak, bukan. Tapi baru. Nah baru itu total. Total saudara. Kenapa Samuel begitu disertai Tuhan sehingga rancangan Tuhan tidak ada yang gugur karena dia itu baru. Benar-benar baru. Sejak dia dengar suara Tuhan dan dia bilang ya Tuhan hamba mendengar. Dia jadi baru sama sekali. Berani. Dia jengkel sama orang Israel karena minta raja. Padahal ya aku punya keturunan. Dia tetap bilang yes Tuhan enggak apa-apa. Aku pokoknya nurut sama Tuhan. Itu namanya baru saudara. Ini kesimpulannya saudara ya, ini kesimpulannya dua gambar ini. Berjumpa dengan Tuhan itu ayatnya ini. Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Itu berjumpa dengan Tuhan. Tapi ingat, berjumpa dengan Tuhan pun itu kuncinya di kita saudara. Kuncinya di kita. Tuhan itu hanya mengetok. Tok, tok, tok. Anda mau atau tidak berjumpa dengan Tuhan? Ingat, saya tidak sedang ngomong agama di KTP, tidak saudara. Agama di KTP saya Kristen. Oh saya pasti sudah berjumpa Tuhan. No, bukan saudara. Bukan perjumpaan yang seperti itu. Tapi perjumpaan yang seperti ini. Tok, tok, tok. Dan Anda membuka pintu. Anda mau berjumpa, mempersilahkan raja itu masuk.
Sesudah raja itu masuk, hidup kita berubah. Mengapa bisa berubah? Karena kita mempersilahkan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mempersilahkan, yang tadi masuk tamu yang tadi datang mengetok yang namanya Yesus, itu membentuk kita. Tadi cuma gumpalan tanah liat itu saudara, itu cuma gumpalan tanah liat dibentuk. Tidak, karena dia bukan video, ya jadi dia nggak hidup, nggak jalan ya. Tapi tahu nggak saudara, itu tidak otomatis, tidak langsung jadi seperti itu bentuknya. Mencong dikit, digepruk lagi, dihancurkan lagi, dibenerin lagi. Aduh ini kok ini lebih tebal dari yang ini ya, nggak rata ya. Dipupuk lagi, plok 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 plok, kurang rata ini ya. Tapi bagaimana itu bisa jadi wadah yang bagus? Kalau tanah liatnya itu nurut. Kalau nggak nurut nggak bisa, saudara. Nggak bisa seperti itu. Jadi berubah karena kita berjumpa dengan Tuhan, mempersilahkan Tuhan datang, dan kita rela dibentuk oleh Tuhan. Apapun, saudara pasti tidak gampang, saya tahu. Tapi ingat bahwa menjadi sempurna sama seperti Kristus itu bukan berarti sempurna kan. Kita sudah belajar ya 1 bulan ini saudara. Tapi yang dimaksud sempurna itu sebenarnya artinya adalah dewasa. Proses saudara, proses. Mungkin satu saat kita menghadapi masalah gitu sempet ya. Respon kita sesaat sempet. Tapi sekian detik berikutnya kita sadar. Aku tanah liat. Aku tanah liat, nurut. Aku tanah liat, nurut. Harus mengampuni. Aku harus nurut. Itu yang membuktikan bahwa aku itu berubah karena berjumpa dengan Tuhan. Amin saudara. Saya rindu seluruh jemaat Living Water mengalami kehidupan yang seperti ini. Seperti Samuel saudara. Benar seperti Samuel. Tantangan akan sangat banyak. Nanti saudara pulang sini mungkin ya sampai rumah itu diuji loh. Diuji ya emosi ya. Diuji mau melakukan dosa nih ya. Mau melakukan dosa atau tidak diuji. Tapi ingat bahwa agar tidak ada firman yang gugur di dalam hidup kita, lakukan seperti Samuel. Sekalipun itu bertentangan, sekalipun itu menjengkelkan kita. Tapi kalau kita ingin firman itu tidak ada yang gugur dalam hidup kita, lakukan seperti Samuel. Amin saudara. Kita naikkan satu pujian yang memberkati kita semua. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk mungkin di antara kita sedang menghadapi persimpangan, aku harus milih kanan atau kiri ya. Tapi kalau yang kiri itu bukan kehendak Tuhan. Tapi aku untung, tapi aku diuntungkan, tapi enak buat aku. Tapi apa aku mau seperti Samuel atau seperti Eli? Atau di antara kita mungkin ada, aku mau nggak ya mengampuni, tapi ya sakit banget.
sakit banget. Bukan 1-3 tahun, bukan 2-4 tahun, tapi berpuluh tahun, sudah puluhan tahun aku dilukai. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berjumpa dan berubah itu harus kita alami dalam hidup kita. Aku adalah anak Tuhan, aku adalah hamba Tuhan. Aku seperti tanah liat, sekalipun itu tidak enak, sakit untukku, tapi aku harus lakukan. Kondisi ekonomiku sangat buruk hari-hari ini. Tapi apakah aku bisa terus mengucap syukur kepada Tuhan? Aku gak punya duit, aku tidak punya uang, mana mungkin aku bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Malam hari ini Tuhan hanya mau berkata, berjumpa dan berubah itu harus menjadi bagian kita semua. Bahwa Dia lebih besar dari apapun, dari setiap tantangan, dari setiap masalah yang kita hadapi. Supaya firman itu tidak ada yang gugur satupun. Firman yang dirancangkan Tuhan atas hidup kita tidak ada yang gugur satupun. Karena kita sungguh-sungguh melakukan hanya apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita berkata-kata hanya yang Tuhan ingin kita katakan. Mari kita berdiri bersama-sama dan naikkan pujian ini. Hanya Engkau dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, bukan katakan kepada siapapun, tapi katakan kepada Tuhan dengan pujian ini. Mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu ya Tuhan. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam yes, amin. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan kepadamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan, jadikan jemaat-Mu bejana yang indah, yang baik, yang elok. Amin. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ini jemaat-Mu Tuhan yang hatinya begitu rindu menjadi bejana yang baik, yang indah, yang elok, yang berguna. Tuhan, hamba berdoa gereja ini juga seperti bejana Tuhan di tangan Tuhan. Bentuk gereja ini, bentuk setiap pribadi yang ada Tuhan menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi banyak orang.
Dan itu kami dapati kalau kami berubah. Kalau kami berubah sebab kami berjumpa dengan Allah Sang Penjunan kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, biarlah pulang dari tempat ini semuanya sungguh-sungguh Tuhan, kami semuanya sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan saja. Pakai kami Tuhan, apapun pikiran kami, hati kami, mulut kami, tangan kami, semua Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami Tuhan, terima kasih untuk firman, terima kasih untuk pujian yang boleh kami naikkan kepada Engkau Tuhan kami yang hidup. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk setiap anugerah, untuk setiap berkat, sukacita, damai, sejahtera semua yang kami alami. Dan kami mau berubah Tuhan karena kami berjumpa dengan Engkau. Kami mau berubah dalam kehidupan kami, itu menjadi bagian dari kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Keagungan-Mu